Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 2. Ya saya bisa. Fang Qiu menjawab singkat. Mendengar ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Nak, kamu berbicara besar." Fang Qiu juga tersenyum tetapi tidak mengungkapkan pendapat. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, menggesek kartu perpustakaan, mencatat identifikasi buku-buku itu dan mengembalikannya kepada Fang Qiu. Fang Qiu memasukkan buku-buku itu ke dalam tas sekolah dan datang ke gerbang perpustakaan. Dia mengeluarkan payung, membukanya, dan berjalan tepat ke tengah hujan gerimis dengan tas sekolah di punggungnya. Sejauh yang bisa dilihatnya, ada banyak siswa berjalan di tengah hujan sambil dengan hati-hati menghindari genangan air di kejauhan. Pada adegan ini, Fang Qiu tersenyum kecil, dan kemudian, dia langsung melangkah ke genangan air. Suatu hal yang luar biasa terjadi. Seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat, air di genangan menyebar dari tempat ia mendaratkan kakinya dan segera membentuk lubang kecil tanpa air di bawah kakinya. Tetapi air tidak mengalir kembali ke lubang dan membasahi sepatunya sama sekali. Dengan cara ini, ia menuju ke asramanya selangkah demi selangkah, tanpa sedikit pun perhatian terhadap genangan air di depannya. Dia tidak mengadopsi metode berjalan normal, menghindari semua genangan air karena takut membasahi sepatunya, sampai dia bertemu orang lain. 20 menit kemudian, Fang Qiu tiba di gerbang asramanya. Tepat pada saat ini, sebuah mobil berputar melewatinya. Itu tepat berjalan melintasi genangan air di sebelahnya. Air terciprat ke segala arah. Mata Fang Qiu tiba-tiba berkilau, semua kekuatan internalnya langsung diaktifkan. Percikan lumpur dan air memantul ketika mendekati Fang Qiu, seolah-olah dia berdiri di dalam penutup pelindung. Dia tidak ternoda oleh lumpur atau air sama sekali. Namun, para siswa di sekitarnya tidak seberuntung itu. Mereka semua disemprot oleh lumpur dan air, dan pakaian bagus mereka diolesi dengan sempurna, membuat mereka tampak seperti jatuh ke parit atau semacamnya. Terlebih lagi, wajah beberapa gadis disemprot dengan lumpur dan air. Melihat kekacauan di seluruh diri mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi mulai menangis. Fuck, di mana sikap pengemudi itu? Dia tidak boleh mengemudi begitu cepat di kampus. Bukankah dia takut dia akan menabrak seseorang? Sekilas saya bisa tahu bahwa ia adalah seorang jutawan semalam. Seorang pria tanpa sopan santun. Dalam sekejap, para siswa yang disemprotkan di sekelilingnya mulai berteriak kata-kata marah ke arah mobil Benz itu. Fang Qiu menyipitkan matanya dan melihat ke arah mobil itu, kedua matanya sedingin es. Mobil berhenti di asrama di depan. Dua pria kokoh yang mengenakan kacamata hitam turun dari mobil dan membuka pintu belakang dengan hormat sambil memegang payung. Seorang pria parubaya dan seorang pria muda yang tampak sombong yang tampaknya seorang mahasiswa tetapi mengenakan gaya hip-hop melangkah keluar dari mobil. Kedua lelaki kokoh itu dengan tergesa-gesa menyerahkan payung, membiarkan diri mereka berdiri di tengah hujan. Fang Qiu perlahan berjalan mendekati mereka, dan kemudian berdiri dengan tenang di samping. Dia sedang menunggu orang-orang yang mengendarai mobil untuk meminta maaf kepada para siswa. Jika mereka melakukannya, dia akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi jika mereka tidak meminta maaf, dia tidak akan melepaskannya. Pria muda yang baru saja turun pertama-tama menatap para siswa yang tertutup lumpur dan air di belakangnya dan melengkungkan bibirnya dengan acuh. Selanjutnya, dia mendongak untuk memeriksa bangunan asrama yang agak tua dan kumuh dan berkerut, dan kemudian melihat ke atas bahunya untuk menatap pria parubaya itu. "Ayah, kamu tidak akan membiarkan aku tinggal di gedung ini, kan? Di tempat yang kumuh seperti itu." Pria parubaya itu agak terkejut melihat pemandangan asrama tua ini, tapi dia masih menjawab dengan nada tegas, "Tentu saja. Kau di sini untuk belajar, bukan menikmati hidup. Kamu tinggal di sini." Setelah mendengar nada tegas ayahnya, pemuda itu berkata dengan sedih, "Kalau begitu, ayo pergi. Bantu aku memberikan pembersihan menyeluruh ke asramaku. Saya ingin hidup sendiri." Setelah mengatakan ini, dia segera mulai berjalan ke asrama. "Tahan." Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Ayah dan anak itu berbalik dan melihat bahwa seorang pemuda tampan yang membawa ransel dan memegang payung hitam sedang melangkah ke arah mereka dengan mata dinginnya terfokus pada mereka. Kedua pria yang kokoh langsung maju dan melindungi ayah dan anak di belakang dengan waspada, menatap Fang Qiu dengan muram. "Apa masalahnya?" Pria muda itu melemparkan pandangan arogan pada Fang Qiu. Para siswa di sekitarnya juga menatap Fang Qiu dengan takjub, bertanya-tanya mengapa dia memanggil untuk menghentikan orang-orang ini mengendarai Benz yang terbukti kaya dan kuat. "Kurasa kau harus minta maaf pada mereka, bukan?" Fang Qiu mengacungkan jari pada para siswa yang berdiri tidak jauh yang terlihat seperti tikus yang tenggelam. "Kurasa kau harus minta maaf pada mereka, bukan?"
Kalimat sederhana ini membuat para siswa berlumpur itu langsung merasakan arus hangat yang mengalir langsung ke hati mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh di nada suara mereka, tetapi tak satu pun dari mereka yang cukup berani untuk menghilangkan rasa takut mereka akan yang kuat dan menyuarakan kemarahan mereka di hadapan orang-orang itu. Tetapi sekarang, seseorang telah melangkah maju dan mengucapkan apa yang ingin mereka katakan. Para siswa di sekitar yang hanya menonton keributan karena penasaran terkejut dengan kata-kata Fang Qiu juga. Banyak dari mereka memberi jempol pada Fang Qiu. Tapi banyak yang masih percaya bahwa Fang Qiu menendang menusuk. Pada saat ini, Liu Feifei, guru yang bertanggung jawab atas kelas Fang Qiu, seorang senior yang cukup, yang baru saja selesai makan di kantin dengan teman sekamarnya dan berjalan melewati asrama anak itu, kebetulan menyaksikan adegan ketika para siswa disemprotkan dengan lumpur dan air. Dia marah tentang hal itu. Melihat bahwa Fang Qiu, seorang siswa dari kelasnya sendiri, telah maju, dia segera berhenti untuk menonton. Dia tampak seolah-olah siap untuk bergegas dan mendukung Fang Qiu kapan saja. Minta maaf. Pria muda itu menatap siswa yang meneteskan lumpur dan berbalik langsung ke dua pengawal itu dan berkata, naik ke atas. Pria parubaya itu juga memperhatikan murid-murid itu, tetapi dia hanya cemberut sedikit. Mengingat identitasnya, dia tidak menunjukkan gerakan apapun. Tetapi sebelum ayah dan anak itu dapat mengambil satu langkah lagi, Fang Qiu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Itu memberi mereka cukup banyak perubahan. Sedetik yang lalu, Fang Qiu masih di samping mereka. Bagaimana dia bisa muncul di depan mereka? Tiba-tiba, kedua lelaki tegap itu tampak seolah-olah dihadang oleh musuh yang tangguh, karena mereka juga tidak melihat ketika bocah itu pergi ke depan mereka tepat di bawah hidung mereka. Bisakah dia menjadi master bela diri? Tetapi mengingat fisiknya, itu pasti kemungkinan yang redup. Apakah orang lain tertutup lumpur dan air tetapi tidak merasa menyesal sama sekali? Itu agak keterlaluan. Fang Qiu menatap matanya yang dingin pada ayah dan putranya. Kekuatan Qi-nya naik tetapi langsung menyembunyikan diri. Kemudian ia bersembunyi di bawah kulitnya dan siap untuk menembak. Meskipun dia tidak berniat untuk membuka kultivasinya, itu tidak berarti bahwa dia dapat menutup mata terhadap yang kuat menggertak yang lemah. Untuk apa dia belajar seni bela diri? Itu hanya untuk memuji kebajikan dan menghukum kejahatan. Ayah dan anak itu tidak mendeteksi jejak tipis kekuatan Qi yang baru saja dilepaskan Fang Qiu, tetapi kedua lelaki kokoh mengubah ekspresi mereka dalam sedetik. Kekuatan Qi ini. Keduanya tidak memperhatikan tugas memegang payung sekarang. Mereka hanya membuang payung dan pergi untuk berdiri di depan ayah dan anak itu, mengepalkan tangan mereka dan mengencangkan otot-otot mereka, mata mereka fokus tanpa berkedip pada Fang Qiu. Tampaknya mereka mungkin mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung kapan saja. Ayah dan anak itu memandang kedua pengawal itu dengan bingung. Keduanya adalah ahli seni bela diri yang luar biasa yang mereka pertahankan dengan gaji besar. Mereka belum pernah melihat mereka memasang penjagaan seperti ini. Hari ini, mengapa mereka bertindak seperti ini di depan seorang siswa? Siswa di sekitar mereka juga terlihat bingung. Mereka berpikir, pengawal-pengawal ini berusaha terlalu keras dalam pekerjaan mereka, bukan? Fang Qiu dengan santai melihat kedua pria yang kokoh itu dan bertanya, kamu ingin menghalangi jalanku? Seketika, semua mata tertuju pada dua pria yang kokoh. Tidak berani. Keduanya menjawab dengan tergesa-gesa. Dua kata sederhana itu membuat semua penonton menjatuhkan rahang mereka. Berani, tidak berani. Sial, apa maksudnya, dare not? Para siswa di sekitar tiba-tiba merasakan gelombang rasa hormat yang tak terbatas pada Fang Qiu yang hanya berdiri di depan mereka. Siswa ini sangat tidak bisa dipercaya. Kebenarannya mengalahkan dua pria besar dan memaksa mereka untuk menyerah. Tetapi lihat ayah dan anak itu, meskipun pemuda itu tidak memahami apa yang telah terjadi, mata lelaki setengah baya itu sudah berubah menjadi tak terduga. Dia merenungkan beberapa asumsi yang tidak jelas di kepalanya, jadi pandangannya terhadap Fang Qiu agak heran dan curiga. Lalu, mengapa kamu bersikap seperti ini? Fang Qiu bertanya. Kekuatan Qi di tubuhnya semakin padat seolah-olah itu akan meledak kapan saja. Meskipun hujan dan cuacanya dingin, butiran-butiran keringat akan mengucur di dahi kedua pria yang kokoh itu. Kita yang harus disalahkan atas kejadian hari ini. Saya adalah pengemudi. Saya akan minta maaf kepada mereka. Salah satu dari dua pria yang kokoh berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi siswa-siswa itu, menangkupkan tangannya sebagai penghormatan dan berkata, maaf, semuanya. Saya mengemudi terlalu cepat untuk melihat genangan air. Saya sangat menyesal untuk ini. Para siswa yang tidak bersalah segera menjawab dengan, tidak ada, dan tidak apa-apa. Pada skenario ini, dua pria kekar yang telah diampuni melemparkan pandangan lain pada Fang Qiu seolah-olah mengajukan permohonan persetujuannya.
Fang Qiyu hanya mengucapkan 4 kata, pakaiannya kotor. Tanpa kata lain, orang-orang kuat lainnya langsung mengeluarkan setumpuk uang dan bergegas untuk membagikan 500 yuan dengan rendah hati kepada setiap siswa. Beberapa siswa terlalu takut untuk mengambil uang itu, tetapi pria yang kuat itu memasukkannya ke tangan mereka. Melihat adegan itu, semua penonton menjadi kaget. Ini. Semenit yang lalu mereka masih bertingkah seperti pengganggu, tetapi bagaimana mereka bisa mulai membagikan uang? Fei Fei, muridmu ini benar-benar sesuatu. Rupanya, teman sekamar Liu Feifei mengenali Fang Qiyu dan dia berkata begitu kepada Liu Feifei. Tidak pernah terpikir oleh Liu Feifei bahwa tindakan lurus yang sederhana dari Fang Qiyu ini bisa berjalan begitu lancar. Mendengar kata-kata teman sekamarnya, dia segera mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, jangan lupa siapa gurunya. Teman sekamarnya tidak bisa berkata apa-apa. Kamu dan lelaki itu hanya saling kenal selama beberapa hari. Apakah ini akan dilakukan? Selesai membagikan uang, pria kokoh itu berlari kembali ke Fang Qiyu dan bertanya sambil mengusap keringatnya. Melihat penampilan puas para siswa dengan lumpur dan air yang ternoda di seluruh mereka, Fang Qiyu mengangguk dan melangkah ke samping. Kedua lelaki kuat itu dengan cepat mengapit ayah dan anak yang masih tampak bingung dan bergegas membawa mereka ke atas. Saat mereka naik, tepuk tangan antusias muncul di lantai bawah. Semua orang di tempat itu bertepuk tangan untuk Fang Qiyu. Mata mereka memandang Fang Qiyu dipenuhi dengan kekaguman. Fang Qiyu tersenyum dan membungkuk. Kemudian, dia pergi bersama dengan tepuk tangan meriah. Tetapi ketika dia berjalan ke kejauhan, telepon genggamnya berdering dan sebuah pesan masuk. Itu dari Liu Feifei yang cukup senior. Kamu anak yang luar biasa. Anda benar-benar meningkatkan moral siswa kami hari ini. Kamu benar-benar muridku. Muridmu. Fang Qiyu balas mengirim SMS, merasa tidak yakin apakah akan menangis atau tertawa. Apakah itu semua berhubungan dengan pengajaran hebatmu? Segera, balasan Liu Feifei tiba. Tidak apa. Pertunjukan telah diselesaikan. Anda dan Chen Chong akan berperilaku sesuai dengan kelas kami. Dia akan melakukan demonstrasi seni bela diri, dan tugasmu adalah memainkan lagu Celadon Porselain dengan seruling tangan. Patahkan kaki besok malam. Saya memiliki harapan besar untuk Anda. Fang Qiyu menjawab, saya juga memiliki harapan yang tinggi. Kemudian, seniornya yang cantik mengirim SMS kembali dengan balasnya, sungguh sombong. Di sisi lain, ketika ayah dan anak lelaki itu menemukan asrama yang tepat, sebelum mereka duduk, lelaki parubaya itu tidak bisa menunggu tetapi bertanya kepada dua lelaki tegap itu, apa yang terjadi sekarang? Kedua lelaki tegap itu saling memandang, menghela nafas, dan menjawab dengan hati yang masih berdebar ketakutan, siswa yang menghadapi kita beberapa saat yang lalu adalah seorang ahli. Seorang ahli. Siswa itu. Pria muda di sebelah mereka bertanya dengan tidak percaya. Pria itu pada dasarnya seusia denganku adalah seorang ahli. Iya. Kedua pria yang kokoh menjawab dengan sangat yakin. Kalian berdua tidak bisa mengalahkannya. Pria parubaya itu bertanya dengan tatapan suram. Dia sangat menyadari kekuatan dua pengawal ini, salah satu dari mereka bisa menangani 5 atau 6 pengawal biasa sendirian. Kedua lelaki kokoh itu saling bertukar pandang lagi, dan kemudian, menggelengkan kepala mereka serempak. Ini bukan masalah apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak, itu masalah berapa banyak gerakan yang bisa kita ambil dari dia. Apa? Pria parubaya itu disambar petir. Dia tidak pernah berpikir akan mendengar jawaban seperti itu. Atau mungkin kita bisa berjuang untuk bertahan dengan teknik bertarung kita, tetapi akhirnya kita akan kalah. Kami belum pernah bertemu dengan pria yang begitu kuat. Kedua lelaki tegap itu berbalik untuk menatap pemuda yang masih tidak percaya dengan kata-kata mereka dan berkata, Tuan muda, Anda harus berhati-hati dengan orang itu. Jangan pernah terlibat konflik dengannya. Ada kumpulan pria tak dikenal yang sangat kuat di dunia ini, dan siswa itu mungkin salah satu dari mereka. Mendengar ini, pria parubaya itu agak khawatir dan bertanya, jika dia begitu ganas, bisakah Xiao Heng berada dalam bahaya? Mungkin tidak. Siswa itu tidak terlihat seperti mereka yang berkarakter jahat. Dan dari apa yang terjadi hari ini, dia adalah orang yang berprinsip. Jadi, selama kamu tetap rendah hati dan tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya, kamu harus baik-baik saja. Salah satu pengawal itu menjawab. Itu bagus. Itu bagus. Pria parubaya itu menoleh ke belakang untuk mengawasi putranya, dan dia berkata dengan keras, apakah kamu mendengar itu? Anda tidak boleh memprovokasi siswa itu. Jika Anda berteman dengannya, itu yang terbaik. Tapi ingat, selalu menjauh dari masalah. Tinggallah di sini dan belajarlah, sedapat mungkin sediam mungkin. Pria muda itu menundukkan kepalanya dan menggumamkan persetujuannya. Dia awalnya mengira dia akan bisa sombong di sini. Namun, dia mendapat pukulan keras pada hari pertama sekolah.
Betapa menyedihkannya itu.